Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama aku Rimuna. Di video kali ini aku mau sharing, mau cerita tentang keseharian aku. Tapi aku nggak videoin yang lain ya. Ini aku mau cerita tentang kegiatan aku, kegiatan sosial yang selama ini aku jalani teman-teman. Jadi aku tuh punya taman baca yang bergerak di bidang literasi masyarakat. Jadi ini aku baru selesai ngerjain tugas kuliah, terus kemudian aku kebetulan ditelepon sama orang Badan Bahasa kalau nanti di bulan depan aku bakal ngisi materi untuk komunitas-komunitas literasi yang ada di Kota Balikpapan. Nah, ini aku harus siapin materinya dulu teman-teman. Karena kan aku bingung juga ya mau persiapan materinya seperti apa gitu. Ini first time sih aku ngisi seminar, ngisi materi di komunitas-komunitas literasi karena aku pikir komunitas-komunitas literasi itu udah bagus-bagus banget gitu, kegiatannya juga udah banyak. Dan sekarang juga pemerintah juga udah mulai melirik ya komunitas-komunitas untuk mereka kasih program gitu. Kalau dulu kan biasanya komunitas itu bergerak independen aja dan mereka itu walaupun nggak dikasih bantuan sama pemerintah, mereka itu tetap jalan independen gitu kan. Jadi memang tugasnya pemerintah itu membantu komunitas-komunitas yang sudah jalan lama supaya bisa jadi lebih baik lagi. Karena kan seperti yang dibilang sama pembina aku dari pembina aku dulu ya kan, dari Pertamina, itu salah satu petinggi Pertamina bilang kalau komunitas independen itu bisa jalan tanpa dibantu, kalau dibantu pasti jadi lebih baik lagi katanya gitu, dan itu benar. Jadi emang full taman baca aku itu disupport sama Pertamina, dan komunitas aku tuh udah di take over sama Pertamina Persero. Jadi mereka emang aku bisa ngajukan anggaran ke Pertamina untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Literasi Kreatif teman-teman. Dulu itu namanya Taman Bacaan Bunga Kertas, taman bacaan yang aku bikin di teras rumah aku yang kecil banget dan masih sederhana banget, dengan rumah aku yang sangat mengenaskan. Karena aku memang bukan dari keluarga kaya raya ya, tapi aku punya keinginan buat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, yaitu bikin taman baca. Jadi taman bacanya itu ya di teras aja, di teras mungil gitu. Kemudian aku sering post, kemudian sering aktivitas dari teman-teman itu sering aku unggah di Instagram segala macem gitu. Dan alhamdulillahnya dari Pertamina itu mereka datang ke aku gitu. Jadi bukan aku yang ngajuin proposal, tapi mereka yang datang ke aku untuk support semua kegiatan aku, karena mereka ngelihat potensinya bagus, potensinya besar gitu. Kemudian komunitas aku itu kan komunitas literasi masyarakat. Jadi bisa mengcover semua latar belakang gitu, dari latar belakang usia, pendidikan, dan lain-lain gitu kan teman-teman. Jadi berbeda dengan literasi yang ada di sekolah. Kalau literasi yang ada di sekolah mungkin lebih banyak berfokus ke literasi baca tulis, karena mereka memang programnya dari sekolah gitu. Misalnya SD gitu kan, tingkatan literasinya ya membaca, menulis, kemudian berhitung. Nah, itu tingkatan literasi untuk SD. Tapi buat aku literasi itu cakupannya itu, maknanya itu luas gitu teman-teman. Karena kan dari beberapa teman-teman pendidik ternyata ada guru yang masih belum ngerti apa sih literasi yang sebenarnya gitu. Karena mereka menganggap literasi itu cuma sekedar baca buku doang gitu kan. Padahal enggak, literasi itu enggak sesempit itu. Literasi itu maknanya sangat luas, karena literasi itu tentang kecakapan hidup. Jadi dari membaca kita bisa apa gitu. Dari membaca kita bisa memahami apa bahan bacaan kita, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di komunitas yang aku bikin ini adalah salah satu penerapan yang dari literasi gitu. Jadi penerapannya itu benar-benar kita nyata maksudnya kita benar-benar terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi aku nggak terlalu banyak teori, karena teori itu aku nggak begitu mudeng ya kan. Aku cuma ibu rumah tangga biasa yang pendidikan aku juga sangat rendah gitu teman-teman. Jadi berawal dari situ aku pengen punya pengetahuan yang lebih luas, yang punya
aku tuh ngerasa kayak aku nggak mau dihina terus, aku nggak mau diremehkan terus. Jadi akhirnya aku pilih untuk bikin taman baca, walaupun aku bukan lulusan sarjana, tapi aku bisa punya pengetahuan yang sama lah setidaknya dengan mereka yang punya pendidikan tinggi gitu. Aku pengennya kayak gitu, dan alhamdulillah aku emang dikasih rezeki tahun ini sudah punya 2 anak, dan aku dikasih rezeki untuk kuliah karena dulu emang nggak sempet ya untuk kuliah. Nah, jadi dari situ aku banyak belajar dari taman baca itu. Aku banyak belajar, teman-teman. Maaf ya, banyak motor lewat karena kalau aku di depan ini emang banyak kendaraan lewat. Jadi dari literasi itu aku banyak belajar banyak hal lah dari masyarakat yang ada di sekitar. Jadi kalau masyarakat menganggap mereka belajar sama aku menganggap diriku lah yang belajar dengan masyarakat gitu, mempelajari kultur budayanya, kearifan lokalnya, kemudian latar belakang kehidupannya gitu kan. Jadi kalau misalnya literasi di masyarakat itu cakupannya itu luas. Kalau misalnya SD itu biasanya cakupannya literasi baca tulis, berhitung. Nah, ya kan, jadi lebih fokus ke membaca, menulis, dan berhitung karena itu memang program ya untuk anak-anak SD seharusnya memang di situ gitu. Tapi kalau misalnya SMP kemungkinan baca tulisnya mereka udah ke pemahaman yang lebih kompleks ya kan, tapi belum sampai ke penerapannya. Sedangkan di masyarakat ini kita lebih banyak ke penerapan dari literasi itu sendiri, teman-teman. Karena kalau misalnya kita indikatornya keberhasilan literasi itu kan penerapannya. Jadi misalnya dari literasi finansial masyarakat bisa buat apa, mereka bisa menghasilkan apa. Nah, itulah yang menjadi nilai buat kita, buat komunitas kita gitu. Jadi misalnya di sini ada beberapa komunitas literasi baca tulis, kemudian literasi finansial dan lain-lain. Dan setiap komunitas itu, setiap literasi harus ada hasil dari literasi itu sendiri. Misalnya dari membaca atau mendengarkan, kita bisa nggak memahami suatu konteks bacaan, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan yang terpenting dari literasi itu. Karena literasi itu tentang kecakapan hidup. Kita bisa cakap nggak dengan apa yang sedang kita pelajari, dengan minat yang sedang kita pelajari gitu, teman-teman. Jadi aku lebih fokus ke situ. Makanya kalau aku nggak banyak main teori ya, nggak banyak tentang bikin jurnal dan lain-lain, walaupun aku penulis, tapi aku nggak banyak bikin teori kayak gitu. Kadang ya harus mempresentasikan juga, ada juga gitu, karena itu kan salah satu hal untuk melatih kemampuan menulis aku gitu, membaca dan menulis aku. Jadi aku emang nulis terus setiap hari gitu, teman-teman. Tapi bukan berarti di literasi ini kemudian aku cuma fokus bikin tulisan aja, enggak. Jadi di komunitas literasi ini ada banyak hal yang dipelajari. Karena kan banyak juga teman-teman itu yang masih bingung, kok literasi tapi ada tari-tarian ya? Kok literasi tapi ada kaligrafi ya, ada seni ya? Kok literasi ada bikin film ya? Kok literasi ada UMKM gitu? Jadi sebenarnya literasi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan nggak bisa lepas dari kita selama kita itu masih hidup. Kita itu nggak bisa, karena kita butuh literasi gitu. Jadi kenapa sih aku bikin kayak komunitas literasi finansial misalnya gitu kan. Nah, penerapannya adalah ibu-ibu Mamuja. Nah, komunitas ibu-ibu Mamuja itu komunitas UMKM. Jadi gimana caranya mereka menghasilkan sesuatu gitu dari pelajaran literasi finansial itu, ya kan? Jadi itu salah satu tujuan aku. Jadi mereka dari UMKM mereka harus bisa berdiri mandiri, kemudian mensejahterakan keluarganya, kemudian bisa mengelola keuangannya dengan baik, bikin usaha dan lain-lain. Itu adalah salah satu pendidikan literasi finansial yang ada di komunitas literasi masyarakat yang ada di sini. Itu juga dengan literasi budaya, kaligrafi, kemudian yang nari gitu, penari-penari gitu kan, penari tradisional modern gitu kan. Jadi ada sendiri gitu penerapannya dari literasi budaya dan keluarganya. Kemudian literasi baca tulisnya ada anak-anak kelas bahasa Inggris, karena kalau untuk baca tulis berhitung, untuk belajar membaca untuk anak-anak PAUD, TK, dan SD, aku rasa itu udah di cover sama sekolahan ya. Aku percaya sekolahan bisa memberikan yang terbaik gitu buat anak-anak didiknya. Jadi aku lebih ngasih pendidikan ke kebutuhan yang mereka nggak dapat di sekolah gitu. Kayak misalnya kelas bahasa Inggris di sini tuh masih minim banget, karena
Rata-rata pendidik di sekolah SD yang ada di sini itu mereka pendidikan bahasa Inggrisnya agak kurang gitu. Maksudnya jadwal untuk bahasa Inggrisnya itu kurang. Jadi katanya sih kekurangan guru. Jadi mereka belum banyak belajar bahasa Inggris itu lebih maksimal. Sementara mungkin ada beberapa anak-anak didik yang suka dengan bahasa Inggris gitu. Akhirnya mereka ngeles di sini gitu juga yang lari. Gitu juga yang lain-lain gitu teman-teman, yang kaligrafi dan lain-lain. Jadi memang pengertian literasi itu luas banget, makanya nanti aku akan jadi salah satu narasumber di acara literasi itu, di acara literasi besok untuk komunitas-komunitas literasi, supaya mereka bisa ya mereka bisa terinspirasi dari apa yang aku lakuin, karena selama ini kan kita mengenalnya literasi itu cuma baca tulisnya sebagian gitu, tapi orang yang sudah mengerti banget mereka nggak akan mengenal literasi itu sekedar baca tulis, tapi bagaimana hasilnya, penerapannya, kemudian hasilnya, kemudian efeknya, dampak dari literasi di masyarakat itu seperti apa. Pasti ada indikator-indikator yang akan kita lihat gitu kan. Misalnya gini, literasi digital misalnya gitu kan. Jadi dulu di Samboja ini, di kampung aku itu belum ada sinyal teman-teman, belum ada mereka yang main Facebook, kemudian main apa ya, main sosial media lah, internet gitu, belum begitu paham. Akhirnya kan kita bikin kayak program literasi digital, mengenalkan ke masyarakat, walaupun nggak secara langsung ya, kadang aku live via sosial media gitu, jadi mengenalkan ke masyarakat supaya mereka bisa dengan literasi digital itu apa aja yang bisa mereka lakukan, misalnya promosi-promosi usaha mereka dan lain-lain gitu. Dan itu dampaknya ada, jadi dampaknya itu terlihat banget. Kayak di sini di kampung aku tuh udah kayak kota teman-teman, jadi kalau mau order makanan itu tinggal WA itu nanti makanannya bisa dateng. Bayangin ya, di kampung bisa order makanan apa aja, mau soto, mau ayam goreng, mau ayam bakar, apa aja itu bisa ada gitu, minuman segala itu mereka udah ready, mereka udah jualannya online dan ngasih servis ke kita, langsung kirim ke rumah juga bisa. Kadang kalau emang nggak bisa, kadang aku ngambil. Dan itu adalah salah satu indikator keberhasilan dari literasi digital yang selama ini udah kita terapkan di masyarakat. Jadi dampak dari literasi itu bukan di dalam komunitasnya, tapi di sekitar komunitas itu harus dapat dampak manfaat, kebermanfaatan itu harus dapat gitu. Dan itu adalah goals dari literasi itu sendiri teman-teman. Makanya aku tuh sering ditanya ya literasi itu apa, tapi karena beberapa teman-teman tuh nanyanya ya bukan di dalam forum yang serius, bukan di dalam forum yang benar-benar itu aku harus bicara tentang literasi gitu. Jadi ya sekedarnya aja aku jawabnya haha dengan hai gitu, dengan ketawa karena aku emang orangnya suka bercanda gitu kan. Jadi emang seperti itu. Makanya kebanyakan dari teman-teman pendidik juga mereka fokusnya di literasi baca tulis kan. Sementara kalau aku tuh di literasi masyarakatnya teman-teman. Kenapa? Aku nggak fokus di literasi baca tulis karena aku udah percaya teman-teman pendidik di sekolah udah memberikan itu dengan baik gitu, dengan baik dan benar, dan aku rasa udah cukup. Dan aku tuh lebih ke literasi masyarakatnya itu. Karena di sini kan masyarakat itu berbeda dengan sekolah. Sekolah itu mungkin latar belakangnya sama ya. Misalnya sekolah SD dari usia 7 tahun sampai 12 tahun misalnya gitu kan, itu mereka bisa diajarin literasi baca tulis dan berhitung. Kemudian di SMA mungkin mereka sudah nggak belajar lagi nih literasi baca tulis dan berhitung karena mereka udah fokusnya ke yang lain, misalnya ke literasi digital misalnya gitu kan. Jadi mereka bisa punya apa sih namanya ya, aku lupa namanya. Jadi mereka itu bisa sesuai dengan ininya mereka, sesuai dengan kehidupannya mereka, hari-harinya mereka gitu, sesuai dengan usianya mereka. Nah, kalau di sekolah kan pasti yang SMA aja, yang SD aja, yang SMP aja, yang kuliah aja gitu. Jadi sudah ada apa sih lingkupnya sendiri gitu loh teman-teman. Sementara di taman baca ini kita nggak bisa pastikan di komunitas literasi masyarakat ini kita nggak bisa pastikan yang datang ke kita itu usia SD, SMP, SMA, bahkan masyarakat yang udah tua gitu juga bisa datang ke sini gitu untuk misalnya sekedar nanya, sekedar konsultasi, sekedar cari buku referensi gitu. Jadi cakupannya itu bisa lebih luas. Makanya aku nggak membatasi literasi baca tulis, karena kalau misalnya aku batasi literasi baca tulis nanti aku fokusnya di anak-anak usia
TK dan SD, sementara yang SMP, SMA aku nggak bisa cover mereka, sementara mereka pengen dapat fasilitas yang sama gitu kan. Jadi aku fasilitasi teman-teman SMP yang mereka suka nari, mereka punya hobi itu, nanti kita fasilitasi untuk masuk di literasi seni budayanya gitu teman-teman. Kemudian dari diskusi-diskusi yang ada itu masuk ke literasi kewarganegaraan. Jadi alhamdulillahnya ya, aku ini tinggal di wilayah yang warganya itu sangat rukun lah, kebersamaannya itu terjaga dengan baik. Jadi tuh kayak diskusi-diskusi itu sering banget gitu teman-teman. Itu salah satu literasi budaya, kita harus menjaga budaya untuk musyawarah dan diskusi itu teman-teman, karena itu adalah salah satu hal penting, dan itu budaya itu kan harus ada selama ratusan tahun gitu kan. Jadi kalau budaya musyawarah itu udah berjalan selama ratusan tahun, dan itu yang harus kita pertahankan. Nah, itu adalah bagian dari literasi budayanya. Kemudian ada juga komunitas ibu-ibu nih. Kalau misalnya di sekolah SD, teman-teman bisa nge-cover literasi baca tulis, tapi apakah bisa meng-cover pendidikan untuk masyarakat ibu-ibu yang mereka ada di kelas menengah, yang ada di kelas menengah ke bawah atau kelas menengah gitu. Jadi mereka juga butuh pendidikan gitu teman-teman. Ibu-ibu juga butuh pendidikan, makanya kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk UMKM gitu, supaya mereka itu bisa punya usaha yang nantinya mereka itu bisa membantu kesejahteraan keluarganya mereka. Jadi bisa membantu penghasilan suami lah kalau ibu rumah tangga ya kan. Jadi di sini aku fokus di komunitas Mamuja itu sebagai bagian dari literasi finansial. Mereka dikasih pelatihan menjahit, pelatihan bikin kue dan lain-lain, supaya mereka nanti bisa punya usaha sendiri di rumahnya. Dan alhamdulillah ada beberapa anggota komunitas yang sudah belajar, dan alhamdulillah sudah berhasil untuk mereka punya usaha sendiri. Usaha jahit ada, kemudian usaha dari makanan juga ada. Dan aku emang targetnya belum banyak ya teman-teman, karena aku sendiri masih di sini, walaupun ibaratnya kayak yayasan aku udah regenerasi, punya pengurus, tapi mereka belum bisa untuk menjalankan semuanya program-programnya, karena kan basicnya sosial ya kalau yayasan ini. Jadi mereka nggak digaji, aku belum punya pendapatan untuk aku kasih gaji ke mereka. Jadi mereka itu ya biasa ya, kalau sosial terus kan nggak bisa ya, mereka juga butuh uang sehari-hari buat makan gitu. Jadi mereka tetap bekerja, kemudian nanti kalau mereka lagi libur baru mereka luangkan waktu untuk kegiatan sosial di sini. Jadi aku nggak terlalu banyak menekan mereka. Program yang aku jalankan satu persatu, pelan-pelan aja teman-teman. Jadi ibu-ibu itu salah satu komunitas dari literasi finansial. Kemudian ada anak-anak penari, mungkin teman-teman sudah lihat dari penari-penarinya aku. Dari penari-penarinya di Rumah Literasi Kreatif juga ada gitu. Itu bagian dari literasi budayanya, karena ada anak usia SMP yang mereka itu teenagers ya, maksudnya youth, mereka semangatnya itu masih sangat bagus banget, dan mereka itu kreativitasnya bagus. Jadi kita fasilitasi untuk itu, karena nggak mungkin anak SMP mau kita ajarin baca tulis ya kan. Jadi beragam banget gitu teman-teman yang ada di literasi, yang ada di komunitas literasi ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang literasi, mungkin disesuaikan aja sama kebutuhannya. Kalau misalnya guru SD, nggak usah misalnya mau literasinya kayak aku gitu, karena kayak aku tuh terlalu luas ya. Jadi khusus fokus di literasi baca tulis aja, mendidik anak-anak supaya mereka bisa membaca dan menulis, bukan sekedar membaca menulis, tapi memahami bacaan yang mereka baca, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu biasanya berhubungan dengan kreativitas, nanti akhirnya ke literasi seni budaya lagi gitu kan, literasi seninya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakuin di Rumah Literasi Kreatif gitu teman-teman. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing tentang literasi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang literasi masyarakat atau tentang komunitas-komunitas literasi, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita bahas lagi ya di part-part selanjutnya.
Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.